Istirahat dulu, turun dari kuda. Ayo istirahat sebentar, makan sesuatu. Ayo, kemari. Lelaja, ayah. Ambil ini. Oh. Makan lebih banyak, ayo. Mana? Pak petugas, tolong beri saya air lagi. Bukankah air sudah diberikan kepadamu? Air itu untuk diminum, bukan untuk mencuci muka. Kamu ingin muka ya? Kalau ingin muka, jangan minum air. Ayo, minum sedikit. Apa yang kamu lihat? Di jalan cuma kamu yang banyak masalah. Mau minum air? Tunggu sampai ke pos berikutnya. Ayo, berikan padaku. Nona, minumlah. Kamu siapa? Pak petugas, saya adalah sekretaris kota Shizuishan, Kabupaten Pingluo. Nama saya Ren Yudao. Oh, ternyata kepala kota ya. Saya beritahu, wanita ini tidak layak dikasihani. Terlalu manja. Wanita, bisa hidup sampai ke sini saja sudah susah. Biarkan dia minum sedikit. Orang barat laut memang baik hati. Cepat, ucapkan terima kasih pada Tuan. Terima kasih. Cepat, cepat. Jangan lambat, cepat, cepat. Jangan berlambat-lambat. Sudah sampai. Nomor 23, berbalik, berbalik. Lihat. Lihat, lumayan ya. Wajahnya cantik, tubuhnya juga bagus. Oke, saya ambil. Bagaimana dengan 3 tael perak? 3 tael perak tidak cukup. Maksimal 5 tael, kalau mau jual, jual. Tidak jual, saya malah jijik denganmu. Oke, 5 tael, 5 tael. Bawa dia ke mobil, bawa orangnya pergi. Kamu naik mobil. Wanita ini sangat cantik, sangat cantik. Terima kasih, Nyonya pemilik toko. Cepat duduk, cepat duduk. Bagaimana? Sudah mandi? Baju sudah diganti, orangnya juga nyaman. Sekarang waktunya melakukan apa yang harus dilakukan wanita. Saya bisa melakukan pekerjaan kasar, pekerjaan rumah tangga. Nona, kamu sendiri yang bilang.
Dengan statusmu sebagai tahanan, aku membelimu dengan 5 tael perak. Apakah untuk melakukan pekerjaan kasar? Nona, aku tahu kamu berasal dari keluarga kaya. Untuk melakukan hal seperti itu, kamu merasa terhina dan tidak nyaman. Tapi tahukah kamu satu hal? Nasib manusia ditentukan oleh surga, manusia tidak bisa melawan takdir. Siapa yang membuat surga menjatuhkanmu ke tahap ini? Kamu harus menerima takdir. Aku tidak akan menjual diri. Nyonya, terima kasih telah membiarkanku mandi. Aku akan kembali ke tambang batu bara. Berhenti, kembali ke tambang batu bara. Kamu bicara dengan mudah. Jujur saja, aku akan memberitahumu. Kamu masuk ke Li Xiang Yuan milikku. Jangan berpikir untuk keluar dari pintu ini lagi. Bisakah kamu menghentikanku? Minggir. Kamu masuk ke dalam. Cepat kejar, berhenti. Dasi Cui cepat kejar, berhenti. Kamu benar-benar bodoh, hanya tahu makan. Bukankah kamu punya ilmu bela diri? Cepat kejar. Ada apa dengan kalian berdua? Cepat kejar, cepat. Parenti, 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 parenti. Berhenti, kemana lari? Kembali. Lepaskan aku, biarkan aku lari, lepaskan aku. Lepaskan aku, berani menyentuhku, masih lari, tolong, aku akan membunuhmu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Berani menculik orang di kota, apa tidak ada hukum? Dia membuatku jatuh beberapa kali. Oh, Tuan Ren, Huang Himi. Kamu urus anak buahmu. Bagaimana bisa mengganggu seorang gadis di jalan? Bagaimana ini bisa disebut mengganggu? Cepat bawa orangnya pergi. Nona, kenapa kamu? Tuan Ren. Tolong aku lebih baik mati daripada menjual diri. Huang Himi, Tuan Ren, tolong aku. Wanita ini pernah aku lihat, dia tahanan yang dikirim dari ibu kota. Jika kamu tidak ingin masalah, cepat kembalikan dia ke penjara. Mengapa? Aku membelinya dengan uang, sah dan legal. Legal jika tidak ada yang mengurusmu, jika ada yang mengurusmu, itu ilegal. Tuan Ren, kata-katamu hanya bisa diucapkan di Shizuishan. Di kota Pingluo tidak berlaku. Ini benar-benar tidak ada hukumnya. Aku tanya kamu, kamu masih mau lari atau tidak? Dasi Cui tambah. Masih mau lari atau tidak? Tambah. Bilang, kamu masih mau lari atau tidak? Tambah-tambah. Aku bakal bikin kamu sakit. Huang Himi buka pintu, buka pintu. Sudah, Ren Daren. Aku sudah panggil Dasi Cui dan mereka. Tidak akan mengurus kuda liar itu, duduk. Bilang, kamu mau beli gadis ini. Siap keluarkan berapa banyak uang? Huang Himi ini. Kamu sudah terbiasa. Huang Himi. Kamu juga tahu aku Lauren itu orang seperti apa. Aku mana pernah melakukan bisnis seperti ini. Kamu buka harga, kamu suruh aku buka harga. Baik, aku juga tidak akan main-main denganmu.
Gadis ini seperti apa, kamu sendiri juga sudah lihat. Sebenarnya aku berencana mengambil barang bagus ini. Jadi harta karun tokoku. Melihat kamu pejabat besar. 200 tael, tidak banyak kan? Kamu benar-benar berani minta. 200 tael perak masih tidak banyak. Gaji Lauren setahun cuma 20 tael. Kamu potong domba juga lihat gemuk kurusnya. Kamu bohong siapa? Kamu Lauren. Gaji kamu 20 tael, tapi uang suapmu? 200 tael lebih kan? Kalau aku punya 200 tael, buat apa aku repot-repot ngomong sama kamu? Aku tidak peduli, 200 tael, 1 sen pun tidak boleh kurang. Huang Himi, kamu pikir aku tidak tahu? Kamu dan penjara diam-diam bekerja sama, jual wanita tahanan itu. Satu wanita tahanan, paling banyak kamu kasih penjara 5 tael. Aku tidak salah kan? Kamu benar, aku jujur bilang, gadis ini. Aku beli dengan 5 tael, kenapa? Lalu kamu langsung minta 200 tael dariku? Kamu kejam tidak sih? Kenapa aku tidak bisa jual 200 tael ke kamu? Lauren, kamu jangan tidak terima, aku bilang. Sekarang aku akan kembalikan gadis ini ke penjara. Kamu mau keluarkan 10.000 tael untuk beli. Lihat pejabat penjara itu, berani jual ke kamu? Aku tidak mau 1 sen pun, aku kasih gadis ini gratis ke kamu. Oke, aku tahu kamu punya koneksi di kabupaten. Urusan penjara jual orang kita tidak usah bahas. Sekarang kita bicarakan. Gadis ini, berapa banyak uang yang bisa kamu jual? 200 tael, tidak kurang 1 sen pun. Bunuh saja saya tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Tuan Ren, saya rasa kita tidak perlu melanjutkan bisnis ini. Silakan Anda pulang. Ini bukan tempat untuk pejabat bersih seperti Anda. Huang Himi, apakah Anda benar-benar tidak bisa mengurangi harganya lagi? 200 tael, tidak kurang 1 sen. Kalau mau, ambil, kalau tidak, pergilah. Buat apa tawar-menawar? $200 tael ya 200 tael, orang ini saya ambil. Baik, bayar dan serahkan barangnya. Saya sekarang tidak punya uang. Tidak punya uang, ngapain kamu mengoceh di sini? Begini, beri saya waktu 1 bulan. Saya akan kumpulkan uangnya dan kembali untuk mengambil orangnya. Kamu enak? Saya harus merawatnya gratis selama sebulan. Kalau kamu tidak mau merawatnya gratis, saya akan bawa orangnya sekarang. Saya akan buatkan surat hutang. Kamu mau saya pergi? Omong kosong. Lihat, giok ini adalah harta peninggalan leluhur saya. Saya, Lauren, sekarang di dalam dan luar rumah. Hanya ini satu-satunya barang berharga. Saya akan menggadaikannya padamu. Jaga baik-baik, sebulan lagi saya akan tebus dengan uang. Jangan dilihat pun kamu tidak mengerti. Giok ukiran binatang ini, turun-temurun di keluarga saya. Paling tidak bernilai puluhan tael. Ikut saya untuk memeriksa barangnya. Nona. Nona, kamu benar-benar beruntung. Bertemu dengan Tuan Ren, sama seperti bertemu dengan Bodhisattva. Tenang saja tinggal di sini, sebulan lagi. Tuan Ren akan menebusmu, mengerti? Nona,
Tenangkan hatimu. Tinggal di sini sementara waktu. Huang Himizi sudah menerima uang muka untuk menebusmu. Dia tidak berani menyiksamu lagi. Tuan Ren, kebaikanmu tidak bisa saya balas. Saya hanya punya satu permintaan, tolong antarkan saya kembali ke tambang batu bara. Nona, kamu harus tahu. Kamu adalah orang yang dibeli Huang Himi. Secara diam-diam bekerja sama dengan penjara. Dari tambang batu bara. Jadi mungkin kamu tidak bisa kembali ke penjara atau tambang batu bara. Saya ini pejabat kecil yang tidak punya kekuasaan. Meskipun ingin membantu, saya tidak bisa. Hanya bisa sampai di sini. Halo. Ada apa, Nona? Kenapa buku ini tidak ada tulisannya? Nona dari ibu kota. Di tempat yang indah ini. Siapa yang masih sempat membaca buku? Buku-buku ini hanya untuk pamer. Mari. Aku akan memperkenalkanmu. Tuan besar ini adalah Direktur Zhao dari kantor pajak Shizuishan. Di sini, dia adalah pejabat terkaya. Kalau kamu bisa dekat dengannya, hanya ada untungnya, tidak ada ruginya. Mengerti? Sudahlah, aku tidak akan mengganggu. Kalian berdua ngobrol saja. Nona suka membaca. Aku punya 2 buku gambar erotis. Itu adalah salinan asli dari buku rahasia kerajaan. Kalau Nona suka, aku akan mengantarkannya. Kalau kamu pejabat, harap jaga diri. Aku mau istirahat, silakan pergi. Istirahat bagus, istirahat bagus. Aku juga ingin istirahat. Bagaimana kalau kita istirahat bersama? Ada apa ini? Kamu kenapa? Kak, kenapa? Kamu tidak enak badan? Tendang selangkanganmu, bangun dan lompatlah. Eo. Jangan lompat, jangan lompat. Ada apa ini? Kenapa kamu tidak bicara? Dia ingin memutuskan keturunanku. Aku pasti akan membunuhnya. Dasi Cui, cepat hentikan dia. Jangan hentikan aku. Sudahlah, Tuan. Lepaskan aku, Tuan. Siapa yang berani menghalangiku hari ini, aku akan menghajarnya. Kamu masih berdiri di sana tertawa bodoh. Cepat hentikan kakakmu. Huang Himi, sekarang kamu ingat aku, Bao Jun. Baik, kalau kamu memberikan Xiao Tao Hong padaku, aku akan membantu menghentikan kakak keduaku. Baik, bajingan, memanfaatkan kesempatan, ya? Kakak kedua, hantam, hantam. Cepat hentikan dia, dia akan membunuhmu. Cepat hentikan dia. Jangan hentikan aku, cepat bawa dia pergi. Sudahlah. Kamu sudah sadar belum, kakak kedua? Kamu belum sadar, kakak kedua? Aku sudah sadar. Kenapa tidak sadar? Wanita yang ingin memutuskan keturunanku ini, aku tidak akan memaafkannya. Ini semua salahku, semua salahku.
Sebenarnya, Ren sudah memberiku uang muka 3 hari yang lalu. Untuk menebus gadis ini. Kamu jahat, kamu mengambil 2 kali uang. Kamu mencari mati, kenapa tidak bilang lebih awal? Kamu memang meminta yang baru, aku juga tidak punya pilihan. Tutup mulutmu, jangan banyak bicara. Bos, kalau memang begitu. Bao Jun kebetulan ada di sini hari ini. Jika kamu menganggap Sao Wentong dan Bao Jun sebagai saudara angkatmu, hari ini kamu harus menjelaskan semuanya. Apa yang harus aku jelaskan? Wanita yang ingin mengakhiri hidupku ini. Apakah kamu benar-benar menyukainya? Apa maksudmu? Maksudku adalah, jika kamu benar-benar menyukainya, aku akan menahan amarahku. Jika kamu hanya bermain-main dengannya, aku akan membunuhnya. Baik, aku akan memberitahumu. Aku memang menyukainya, kamu bunuh aku dulu. Ini. Kalau begitu Aku malu pada leluhurku. Bao Jun, antar kakak kedua kembali ke penginapan. Jangan biarkan dia mempermalukan diri lagi, kakak kedua. Camel. Huang Himi, jangan pergi. Duduk, aku ada yang ingin dibicarakan. Dengarkan baik-baik. Aku Lauren tidak bercanda denganmu. Jika kamu membuat masalah seperti hari ini lagi, aku akan membongkar semua perbuatanmu dengan tugas penjara. Semua hal yang tidak pantas itu. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lauren, kamu kenapa? Apakah kamu benar-benar jatuh cinta pada gadis ini? Jangan pedulikan itu, uang yang seharusnya kamu terima. Akan kuberikan semuanya tepat waktu. Jika kamu membuat masalah lagi, jangan salahkan aku Lauren tidak akan bersikap baik. Langka. Langka sekali ketulusanmu, Lauren. Baiklah, menjenggat permintaanmu, Lauren. Aku hari ini mengakui Xielan sebagai anak angkat. Aku bersumpah, jika aku membuatnya melayani tamu lagi, aku akan malu pada leluhurku. Sudah, sekarang pergilah cari orang. Perbaiki pintu yang rusak dulu. Ren, pintunya sudah diperbaiki. Kalau begitu, kalian boleh pergi. Dasi Cui, kamu jaga di sini. Nona Xie, kenapa kamu mengunci pintu? Bukan, aku akan buka lagi. Sudahlah, silakan duduk. Nona Xie, hari ini biarlah ini berlalu. Aku sudah memperingatkan Huang Himi. Dia juga sudah bersumpah di hadapan langit. Kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Kenapa kamu melindungiku seperti ini? Sejak hari pertama aku bertemu denganmu, aku sudah merasa kamu adalah gadis yang baik. Aku tidak ingin melihatmu menderita. Kamu tahu kenapa aku menjadi tahanan?
dan diasingkan ke barat laut? Aku tahu, aku sudah mencari tahu. Lalu kenapa kamu masih membantuku? Kamu tidak takut terlibat? Jujur, aku sedikit takut. Tapi aku lebih takut melukai hati nuraniku. Dan akan menderita seumur hidup. Kamu orang baik, aku tidak bisa membalas kebaikanmu seumur hidup. Jangan. Bos, kami baby Sherman. Tidak lihat-lihat, Lihat apa lagi? Kalau mau beli untuk gadis, keluarkan uangnya. Ren, bukannya kamu bilang 1 bulan? Akan datang dengan uang untuk menebus gadis itu? Sudah hampir 2 bulan. Uangnya mana? sedang dicari, kamu teriak apa? Aku teriak kenapa? Aku beritahu kamu. Kalau kamu menyesal mengeluarkan uang untuk menebus gadis itu, tidak apa-apa. Malam ini, aku akan mengubah hidupnya. Kamu lebih tegas dariku. Selain mengganggu wanita, kamu bisa apa lagi? Tidak bisa. Aku bisa menyanyi, aku akan menyanyi untukmu. Datang lagi, kakak di seberang datang. Sudahlah, jangan lakukan itu. Dengarkan baik-baik. Ren sekarang sudah tidak punya uang untuk menebusmu, tahu? Hidupmu sebagai nona yang makan minum gratis sudah berakhir. Malam ini kamu akan mulai melayani tamu. Kamu berani memukulku? Aku pukul kamu, kenapa? Aku beritahu kamu, Huang Hini. Kamu berani membuatnya melayani tamu? Kamu masih mau apa lagi? Aku akan membunuhmu. Tuan Ren. Apakah uang tebusanku tidak terkumpul? Jangan terlalu banyak berpikir. Meski uangnya belum terkumpul sekarang. Aku akan menjual rumahku untuk menebusmu. Tuan Ren. Kebaikanmu, Shielan sangat menghargainya. Aku tidak ingin merepotkanmu lagi. Kamu mau ngapain? Aku mau kembali ke tambang batu bara. Apa? Kamu mau kembali ke tambang batu bara? Kamu bicara seenaknya saja. Kamu sudah makan gratis selama 2 bulan di sini. Sekarang bilang pergi langsung pergi. Kamu anggap tempatku ini apa? Anggap tempatku ini seperti penginapan? Mau masuk-masuk, mau pergi-pergi. Aku mau kembali ke tambang batu bara. Tangkap dia dan kunci di dalam kamar. Lepaskan aku. Kamu mau ngapain? Kamu percaya tidak kalau aku akan membakarmu? Chuan Ren. Anak kecil, berani bicara kasar padaku. Kamu berani membakar rumahku? Berani sekali kamu. Dasi Cui, ambilkan dia korek api. Biarkan dia membakar, aku ingin lihat bagaimana dia melakukannya. Benar-benar diambil. Aku ingin lihat, apa yang bisa dilakukan oleh anak kecil seperti kamu. Seberapa besar kerusakan yang bisa kamu buat. Aku tidak mau membakar rumahmu. Aku mau membakarmu. Tuan Ren, semuanya karena kamu, semuanya karena kamu. Kamu penipu, berani menipu aku. Kamu bilang akan membawa uang untuk menebus, mana uangnya? Kamu tidak punya uang, masih mau minta orang? Jangan menangis. Kamu bilang,
Aku ini seorang wanita. Diam, urusan rumah tangga. Ikut aku. Ayo pergi. Mau kemana? Rumahku di Shizuishan. Mau ke rumahmu ngapain? Ambil surat tanah rumahku. Di dunia ini, keadilan membawa kehidupan, ketidakadilan membawa kematian. Gesingjian, Gesingjian. Aku harap kamu orang yang adil, seorang pria terhormat. Kamu harus membawa uang kembali. Bagaimana bisa bilang begitu? Dulu aku sudah mengingatkan kalian. Bilang mau cari untung dari Wall, bisa untung bisa juga rugi. Masih mungkin ditipu penipu, tapi kalian malah tidak bisa menghentikannya. Masih saja ingin mengambil risiko. Ren, ide tentang Wall itu dari kamu. Sekarang kamu cuci tangan. Apa maksudmu? Keluar, keluar. Ren, pintu ini tidak bisa menahan lagi. Buka atau tidak? Tahan, tahan sampai mati. Tahan. Buka pintunya, buka pintunya. Aku tidak percaya mereka bisa memakanku. Pintu ini benar-benar terbuka, Ren. Buka? Aku tidak percaya tidak ada hukum. Siapa yang melempar batu hitam? Kalau berani, hadapi aku. Pak Go, mereka sudah kembali, teman-teman, kita sudah kembali. Ya, lihat, mereka sudah kembali. Sudah kembali. Wall sudah menghasilkan uang. Sudah bisa diberikan kepada rakyat. MA1 Fu, Wall 200 kati, perak 2 tael. Zhanggawa, Wall 300 kati, perak 3 tael. Amaurisili. Seratus tael ini adalah keuntungan modalmu. Keuntungan setinggi ini? 100 kati wol ini di Tianjin. Berapa harganya? $200 tael ini sudah kita sepakati, itu bagian keuntunganmu. Berapa harganya, kamu sendiri bisa hitung. Aku tidak bisa menghitungnya. Pokoknya sulit dipercaya. Sebelumnya aku percaya kata-katamu, percaya wol ini bisa menghasilkan uang. Tapi tidak menyangka bisa menghasilkan sebanyak ini. Ini benar-benar keuntungan besar. Wall memang sangat berharga. Hanya saja sebelumnya kalian tidak tahu, Wall sangat berharga. Ya, benar-benar bagus. Pak Ge, apakah ini berarti Shizuishan kita dari sekarang bisa kaya raya dari Wall?
Tidak hanya Shizuishan, seluruh barat laut yang menghasilkan wol bisa kaya darinya. Itu lebih baik lagi. Kita tidak perlu bicara lagi. Hari ini aku traktir, ajak Bao Jun. Kita makan bersama daging kambing Shizuishan. Baik, Bicaralah, Pak Ge. Langkah selanjutnya apa yang kamu rencanakan untuk memperluas bisnis wolmu? Bagaimana aku sebagai kepala desa bisa membantu kamu? aku ingin mendirikan toko barang impor di Shizuishan. Tentu saja wol akan terus dikumpulkan, detailnya. Nanti setelah aku kembali dari kantor gubernur, akan aku diskusikan denganmu, Ren. Kamu mau ke Lanzhou buat apa? Lanzhou itu ibu kota provinsi. Sebagai komprador dari Yihe Yanghang, kalau mau buka cabang di Gansu, harus lapor dan daftar di kantor pemerintah. Kalau gitu, saya tunggu kamu balik dari Lanzhou. Ayo Bao Jun, doakan bos Ge sukses. Rame banget, Erge. Ayo, belum minum. Erlau, duduk. Bao Jun, bos, apa Erlau ini sampai miskin banget? Sampai tengah malam. Datang ke sini minta minum sama kalian? Erlau, kamu ini ngapain sih? Bao Jun baik hati ngajak kamu minum. Ngajak aku minum? Siapa yang bilang? Malam ini mau ngajak aku minum di sini? Ini aku, Sao Wentong, yang merendahkan diri. Datang sendiri ke sini. Saudara seperjanjian darah. Semua omong kosong. Ergo, kamu ngomong apa sih? Aku ngomong apa? Aku belum minum. Ergo, kamu diameter. Aku nggak mau ribut sama kamu. Si Jie, kamu sini. Erlau, kamu mau apa? Mau apa? Aku mau jalankan hukum dinasti Qing. Apa dia nggak ngumpulin wol di Shizuishan kita? Apa dia nggak untung dari wol Shizuishan? Kalau untung di Shizuishan, harusnya bayar pajak di Shizuishan. Kamu pikir ngusir kamu berdua selesai? Nggak mungkin. Aku nggak percaya, sebagai kepala kantor pajak Shizuishan. Aku nggak bisa urus dia. Kamu jujur, kali ini untung berapa? Aku nggak bisa suruh kamu. Kamu masih minum? Kamu ini menghina hukum dinasti Qing. Lihat aku urus kamu. Tuan Sao, kamu memang nggak bisa urus aku. Kamu sombong banget. Aku nggak bisa urus kamu, aku bisa habisin kamu. Tuan Sao, kayaknya kamu sebagai kepala kantor pajak nggak kompeten. Kenapa nggak kompeten? Perintah pemerintah dinasti Qing belakangan ini, 3 hari sekali berubah, 5 hari sekali ganti. Perintah terbaru mungkin kamu belum tahu. Aku kasih tahu. Hukum pajak terbaru dinasti Qing. Semua transaksi Yanghang. Semua barang hanya kena pajak di bea cukai. Kamu kantor pajak mau ambil untung dari aku. Kamu harus lapor ke istana, minta istana ubah hukum. Kalau sudah diubah, Tuan Sao kalau nggak percaya. Besok pagi ikut aku ke kantor gubernur. Di depan pejabat prefektur, kita buktikan. Gimana? Ergo, duduk minum. Aku tahu kamu cuma iri lihat saudara sukses. Kita teman, pasti ada bagian kamu. Tunggu, duduk, duduk. Jangan main-main sama aku. Aku nggak mau makan makanan yang dikasih begitu. Aku kasih tahu Sigel. Besok pagi aku akan ke kantor kabupaten untuk cek peraturan. Kalau nggak ada, kamu mati.
Lauren, kamu memang hebat. Dari mana kamu bisa dapat uang sebanyak ini? Rampok. Gak, aku ambil. Jangan. Mau. Aku memang gak lihat. Kamu memang jago bercanda. Bagaimanapun, Lauren kita sudah kaya. Ceritain dong, gimana bisa kaya? Jangan banyak bicara. Ini uangnya sudah aku bawa. Mana surat hutangku? Sudah ya, uang ini sekarang milikku. Jangan panik. Uang ini belum jadi milikmu. Kenapa bukan milikku? Mana Gyokku? Jayak. Giok, kenapa? Jangan-jangan hilang? Lauren, kamu benar. Beberapa hari lalu, tanpa sengaja, Giok itu hilang. Apa? Kamu beneran ngilangin itu? Beneran hilang, aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu bilang, aku udah cari di atas, di bawah, di dalam, di luar rumah. Udah aku cari semua, tapi nggak ketemu, Ren. Gimana kalau begini, potong aja 10 tael dari uang ini. Untuk ganti Giok itu, gimana? Mimpi kamu. 10 tael aja mau ganti pusaka keluarga aku? Aku kasih tahu, Huang Hini. Kalau kamu beneran ngilangin Gyokku. Berapapun uang yang kamu kasih, aku nggak terima. Ren, kamu marah-marah buat apa? Giok itu udah hilang. Mau kamu tangkap aku? Aku juga nggak bisa jadi Giok itu. Kalau gitu, aku nggak kasih kamu 1 tael pun. Aku juga mau bawa pergi Xielan. Kamu kok gini sih? Lepasin tanganmu. Giok kamu itu berapa harganya? Mau nipu aku? Kamu nggak kasih 1 tael pun, mau bawa orang pergi. Coba aja bawa pergi. Kamu ngomong apa sih? Kamu beli cewek 5 tael. Langsung dijual 200 tael, bilang aku nipu. Aku jual 200 tael. Kenapa? Aku jual 200 tael, itu juga kamu yang mau, aku nggak maksa. Wah, Gioknya hilang, itu memang takdir, apalagi yang bisa aku lakukan? Kamu mau nilep aku? Jangan mimpi. Oke. Huang Himi, denger ya. Giok ini emang harta warisan keluarga kami. Coba carikan sebisa mungkin. Kapan ketemu? Kapan kasih ke aku? Aku ikut saranmu aja. Potong harga 10 tael perak. Oke. Baru gini dong kelakuan orang tua. Aku langsung jemput orangnya. Siapa? Tuan Ren, silakan masuk. Tuan Ren, Nona Xielan. Uang tebusannya sudah lunas. Penderitaanmu sudah berakhir. Kok kamu gak senang? aku senang banget.
Tuan Ren, terima kasih. Sama-sama. Ayo kita pergi sekarang. Kamu bakal nyesal. Aku sekarang aja udah nyesal. Huang Himi juga gak bakal balikin uangnya. Tuan Ren, kamu benar-benar orang baik. Kamu yang baik, gadis yang baik. Ayo kita pergi. Ayo. Ayo, Nona Xie, naik keledai. Gak, aku mau jalan kaki. Tuan Ren, sapi tua makan rumput muda. Hati-hati giginya. Kampungan. Satu lagi gadis cantik yang gak kebagian. Bos, urusannya sudah selesai. Sudah selesai. Mulai hari ini, di Gansu, kita udah dapat izin resmi dari kerajaan. Jadi perusahaan asing pertama. Berarti kita bisa balik ke Shizuishan. Gak usah buru-buru, aku masih ada urusan. Masih urusan apa? Suruh orang ke kantor penjara. Xielan, ada orang ini. Tolong tunjukkan di mana dia. Udah gak ada. Maksudnya? Lihat sendiri. Tahanan wanita ini sudah meninggal 4 bulan lalu. Meninggal? Masa sih? Masa gak mungkin? Lihat ini. Ini 3 bulan lalu. Pemberitahuan kematian narapidana dari tambang batu bara penjara. Bukankah itu nama Xielan? Perempuan, 22 tahun, penyebab kematian. Sakit parah tidak tertolong. Mungkinkah ada kesalahan? Bagaimana jika namanya sama? Tidak mungkin salah. Di tempat itu, siapa yang hidup belum tentu. Tapi siapa yang mati pasti benar. Bos, untuk siapa kamu menaburkan kertas ini? Aku terlambat, aku terlambat. Biarkan aku juga menaburkan sedikit. Aku ingin menaburkan untuk ayahku dan nenekku. Xielan. Xielan, kenapa kamu melakukan pekerjaan kasar ini? Cepat masuk dan istirahat, biar aku yang mencuci. Tuan Ren, jangan sungkan, aku bisa melakukan pekerjaan ini. Tidak bisa, kamu akan menjadi istri kepala sekretaris.
Bagaimana bisa kamu melakukan pekerjaan kasar ini? Nona Xielan, meskipun aku sudah membawamu keluar, tapi aku masih menghargai keinginanmu. Jika kamu mau menjadi istri kepala sekretaris, aku jamin akan menikahimu dengan resmi. Tidak akan membuatmu menderita. Jika kamu tidak mau, aku bisa menganggapmu sebagai adik. Aku akan merawatmu dengan baik, aku serius. Tuan Ren, jangan katakan lagi. Lakukan apa yang kamu inginkan. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Baozi, kamu sedang bercanda di sini, ya? Dengarkan, para ibu dan nona dari Li Xiangyuan. Hari ini, matahari hangat, rumput lembut. Aku, Bao Jun, kepala stasiun Shi Zuishan, datang untuk melamar kalian di Li Xiangyuan. Kamu datang untuk menikahiku, kan? Kamu? Tidak mungkin. Aku ingin menikahi orang yang paling langka di dunia ini. Dan yang paling menyayangi aku, Bao Jun. Dan juga yang paling aku sukai, Bao Jun. Nona Tauzi. Kakak Tauzi datang, Tauzi. Kakak Tauzi membawa hadiah lamaran untukmu. Lihat, tahu ini apa? Tahu? Tidak tahu. Tahu? Belum pernah lihat kan? Belum pernah lihat baju barat, di Tianjin hanya para nyonya barat kaya yang memakainya. Ini adalah hadiah lamaran yang aku berikan untuk Xiao Tao Hong. Menjurum hadiah lamaran. Aku bilang, Li Xiangyuan akhir-akhir ini penuh dengan kebahagiaan. Baru saja Tuan Ren membawa pergi Nona Xie. Hari ini Xiao Tao Hong akan menikah. Aku bilang, Tuan Bao, kamu membuatnya begitu meriah. Kayaknya ada satu hal yang kamu lupa. Apa itu? Kami adalah bintang utama di Li Xiangyuan. Kamu cuma pakai satu set pakaian barat ini aja. Huang Himi, kamu cuma mau uang mahar kan? Kamu takut aku nggak bisa bayar? Aku kasih tahu, Huang Himi, hari ini aku kaya raya. Bukan cuma menebus Tauzi, hari ini aku senang. Aku bisa beli semua gadis di Li Xiangyuan ini. Bikin Li Xiangyuan tutup besok, percaya nggak? Bao Ye, dengan kata-katamu itu, aku jadi tenang. Gimana? Bayar dong. Gampang. Bao Jun. Ke kamarku, aku ada yang mau bilang. Dah. Tuan. Si penipu Gusing Jian udah balik lagi. Dia balik kenapa? Dia sama Ren Yudao di Shizuishan. Udah dapat banyak uang haram, tapi nggak mau bayar pajak ke Pingluo County. Pajak itu urusan umum, bicara sama istri saja. Tauzi, kita bicara baik-baik. Nangis kenapa? Jangan nangis, oke? Kalau kamu nangis lagi, aku nggak senang, tahu nggak? Aku takut. Kamu takut apa sih? Kamu takut sama Huang Himi, ya? Aku kasih tahu, sekarang aku bayar uangnya. Dia nggak bisa ngatur kamu lagi, tahu nggak? Bukan, aku takut. Kamu, aku kasih tahu, kamu takut apa sih? Aku takut nggak bisa punya anak. Apa? Kamu nggak bisa punya anak? Bukan, maksudku, aku takut nggak bisa punya banyak anak. Tauzi Bedoku. Aku kasih tahu, bilang mau bikin kamu punya satu rumah anak,
itu cuma nakutin kamu. Punya satu aja, oke? Jangan. Punya dua, satu laki-laki, satu perempuan. Aku suka anak, satu laki-laki, satu perempuan, hidup bahagia. Kenapa? Kamu gak suka anak? Suka, suka. Nah, kamu bayangkan nanti. Kamu, aku, dan sekelompok anak kita. Ada makan, ada minum, ramai, meriah, senang. Hidup itu indah banget. Pergi, panggil tuan dan penasihat masuk. Istri, aku lagi seru-serunya. Kamu cari aku kenapa? Aku tanya, ada kejadian besar di Shizuishan 2 hari ini? Kamu tahu? Nggak tahu. Aku malas bertele-tele. Aku kasih tahu kamu. Ren Yudao, kepala kantor di Shizuishan, bekerja sama dengan pedagang curang dan menghasilkan uang haram. Siapa bilang Ren Yu Dao dapat uang haram? Tuan, bukankah tadi aku sudah memberitahu Anda? Waktu itu Anda bicara soal pemungutan pajak negara. Dia bicara juga percuma. Bisakah kamu lebih perhatian? Istri benar sekali. Apa perintah yang ingin Anda keluarkan? Perintah apa? Zhao Wen Tongqian, kalian semua dengarkan. Ren Yudao Bao Jun bekerja sama dengan pedagang curang. Kalian segera pergi ke Shizuishan untuk menyelidiki. Lihat apa sebenarnya keuntungan mereka. Kalau itu baik, kita tidak bisa biarkan mereka menikmati sendiri. Kalau buruk, kita akan bertindak sesuai hukum dinasti Qing. Baik, istri. Istri, saya akan segera melakukannya. Kalian ikut saya, lakukan apa yang harus dilakukan. Ayo pergi, Laukian. Lau Er, pejabat kabupaten yang bodoh itu, menangkap bos Ga. Apakah itu ulahmu? Apa maksudmu? Penipu itu memang pantas ditangkap. Lau Er. Jadilah orang yang jujur dan punya hati nurani. Jika Bupati Lou memerintahkan untuk menangkapnya, maka pasti dia penipu. Ada alasan untuk menangkapnya. Sebagai saudara, aku benar-benar ingin bicara dengan kalian berdua. Jangan lagi bergaul dengan penipu ini. Ini adalah kebiasaan buruk. Tuan, Anda memerintahkan untuk menangkap tersangka Gesing Jian. Sudah ditangkap. Istri, bagaimana? Sidang dulu. Sidang apa? Bukankah sudah disepakati? Penipu ini harus ditahan dulu. Kurangi kesombongannya, baru perlahan-lahan diatur. Zhang Fei, dengan kepala macan dan mata melotot, wajahnya seperti besi. Hitam tapi berkilau, kilau tapi hitam. Janggutnya kasar seperti baja hitam. Seperti jarum baja atau kawat besi, mengenakan helm besi. Dengan dua naga bertarung, hiasan merah berkibar, payung awan, mahkota panjang. Mengenakan baju zirah rantai besar, baju dalam hitam. Menunggang kudaban ribuan mil. Membawa tombak ular 8 kaki, tiba di depan jembatan Dangyang. Katakan, lanjutkan, lalu bagaimana? Buka belenggu ini. Aku akan lanjutkan ceritanya. Buka belenggu, lanjutkan. Dengar gratis. Buka belenggunya. Bao Jun, ingat apa yang harus dikatakan. Ingat ya,
Buka pintu, siapa ini? Oh, Ren Sekretaris, ada apa datang malam-malam begini? Lawang, maaf ganggu kamu. Tolong beritahu Bupati, kami ada urusan mendesak. Bupati sudah tidur, kalau ada urusan datang besok saja. Lawang, kami benar-benar ada urusan penting. Ren Sekretaris, Bupati sudah lama tidur. Malam hari tidak pernah urus pekerjaan, sekarang suruh saya bangunkan dia. Bukan suruh saya cari masalah, dia siang hari saja urus pekerjaan. Suruh kamu beritahu ya beritahu, apapun tanggung saya. Apa tanggung kamu? Gaji bulanan kamu yang bayar ya? Ayo, buka pintu ini. Minggir, saya gantikan kamu beritahu. Kamu mau apa? Berhenti. Bupati Lou. Saya Baojun, Kepala Pos Sizuishan. Saya dan Ren Sekretaris ada urusan mendesak dengan Bupati Lou. Jangan teriak-teriak, Bupati tidak bisa tidur nyenyak. Nanti cari masalah sama saya lagi, kamu ini bikin masalah ya. Tidak akan bikin masalah, teriak saya ini Bupati tahu. Saya Baojun yang nekat masuk kantor pemerintah. Dia tidak akan marah sama kamu, ya teriak saja, keras-keras. Dia tidur nyenyak. Bupati Lou, Bupati, cepat bangun, sidang segera dimulai. Saya dan Ren Sekretaris ada urusan penting dengan Bupati. Siapa ini? Nyonya, bukan saya tidak menghalangi, saya tidak bisa menghalangi. Mereka memang mau ketemu Bupati. Bupati, cepat bangun. Orang yang Bupati suruh tangkap itu. Dia bukan penipu, benar-benar bukan penipu. Dia benar-benar agen asing. Cepat, lepaskan dia. Kalau tidak, marah orang asing. Dengar ya, jabatan Bupati tidak aman lagi. Cepat bangun, sidang segera dimulai, Bupati. Jangan merengek, masuk saja. Nyonya Chao, maaf mengganggu. Maaf mengganggu istirahat kalian. Tadi kamu yang teriak? Ya, kalau bukan karena Nyonya. Saya sudah tampar kamu, ada apa? Nyonya, hari ini Bupati suruh tangkap Gesinjian. Agen asing yang mau buka perusahaan di Sizuishan. Kami bawa surat resmi yang membuktikan identitas Gesinjian sebagai agen. Ini surat resmi dari kantor gubernur. Mohon Nyonya dan Bupati segera verifikasi. Agar tidak terjadi kesalahan besar. Bupati. Ren Sekretaris, surat resmi kantor gubernur ini. Kamu berani jamin asli? Saya jamin. Artinya, Gesinjian memang seorang agen asing. Benar-benar benar. Jadi, kalian berdua datang ke rumah kami malam ini. Berisik-risik demi kebaikan Bupati. Ya, Renew Dao. Kamu ini baik-baik saja, cuma terlalu sok pintar. Padahal jelas-jelas kamu yang pakai uang sendiri. Masuk saham agen asing itu, bagi keuntungan gelapnya. Bagi ya sudah, bahkan datang ke sini buat membelanya. Kamu tidak bisa bilang kalau kamu melakukan ini. Semua demi kebaikan Bupati. Ini salahmu. Nyonya, bagaimana bisa kamu bilang begitu? Saya memang masuk saham bisnis wall. Tapi saya masuk saham bagi untung, bukan terima uang gelap.
Ya, bukan uang gelap, bukan uang gelap. Bukan uang gelap. Baiklah, saya mau tanya kalian. Apakah kalian pejabat pemerintah? Apakah kalian menerima gaji dari pemerintah? Di mana dalam hukum dinasti Qing tertulis, kalian para pejabat bisa sambil menerima gaji, sambil diam-diam masuk saham, kong kali kong dengan pedagang, mendapatkan keuntungan tambahan. Di mana? Bagus, bagus. Ren juru tulis, Bao kepala stasiun. Mari kita bicara terbuka hari ini. Domba gemuk ini diletakkan di meja. Kalian makan daging, minum kuah. Bahkan tulangnya habis dikunyah, diam saja. Apakah kalian lupa, Shizuishan ini di bawah Pingluo County? Pingluo County di bawah Bupati Lou. Dan Bupati Lou di bawah Nyonya. Sudah, pulang saja semuanya. Pikirkan baik-baik, tamu dipersilakan pulang. 10 Li memetik teh, musim semi kecil. Di pematang sawah, anjing kampung berkelahi, anjing jantan mengejar. Gusing Jian, juru tulis datang menemuimu. Juru tulis. Lauren, kamu datang untuk menyelamatkanku. Kenapa? Wajahmu terlihat buruk, ada masalah besar. Xingjian, semua cara sudah kucoba. Untuk menyelesaikan masalah penjara yang kamu hadapi. Mungkin hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Mengandalkan saya. Kamu tahu kenapa Bupati ingin menangkapmu. Ini sangat mudah, bukan? Saya, si botak pendatang, telah sukses di wilayahnya. Dia, sang bupati, tidak mendapatkan sepotong daging pun. Bahkan tidak mendapatkan semangkuk sup, dia menangkap saya ke sini. Hanya untuk membuat saya merenung, memberitahu saya bahwa wilayah ini miliknya. Tidak ada hal baik yang bisa melewatinya. Xingjian, kamu benar-benar cerdas luar biasa. Kakak, ini hal yang bisa dipikirkan dengan mata tertutup. Sepertinya untuk bisa keluar dari sini, saya harus memberikan sepotong daging kepadanya. Maksud istri Bupati adalah ingin kamu memberikan saham kepadanya. Maksudnya, dia tidak ingin mengeluarkan uang sepeser pun. Dan membuat saya memberikan sepotong daging itu. Secara sukarela ke mulutnya, bukan? Benar, Xingjian. Karena kamu sudah memikirkan semuanya dengan sangat jelas. Lebih baik kamu mengeluarkan uang untuk menghindari bencana dan memenuhi permintaannya. Saya pikir Bupati bodoh itu akan segera melepaskanmu. Jika tidak. Jika tidak bagaimana? Makan, makan. Roti Kaming. Ini yang dikirim oleh bupati kalian, bukan? Bagaimana kamu tahu? Saya bisa menebaknya dengan jari. Saya bilang, kamu ini licik dan licin. Uang ini masih kami yang mengeluarkannya. Setelah kamu keluar, kamu harus mengembalikan uang ini kepada kami. Berapa uangnya? Saya akan bayar. Tidak bisa, saya bilang. Kami tidak mau uangmu, kami mau uangnya. Uang siapapun sama, bukan? Tidak bisa. Tidak. Lauren. Ada apa, Xingjian? Kamu kenapa? Apa yang terjadi dengan Bos Ga? Makanannya berakan. Tidak mungkin. Cepat panggil bupati. Panggil apa Bupati? Cepat panggil tabib. Benar, saya akan panggil tabib, cepat.